Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Allah dan Kerajaannya Paling Berharga. Saudara, kalau kita berkata percaya kepada Tuhan, kita harus juga percaya bahwa Tuhan itu melebihi segala sesuatu, lebih dari semua yang ada. Maka betapa bahagianya kita kalau sampai Allah berkenan menjadikan kita anak-anaknya. Betapa beruntungnya kita, saudara. Namun demikian, menjadi anak Allah merupakan satu pilihan hidup. Orang bisa saja menolak, walaupun Allah menghendakinya. Allah yang Maha Agung itu, Maha Dahsyat, yang memiliki segala kuasa, Allah yang kekal, Allah yang menciptakan jagat raya ini. Jadi sesungguhnya betapa bahagianya kita kalau kita bisa tidak terikat dengan percintaan dunia dan bisa memandang bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga dalam hidup ini selain daripada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan setiap saat menguji hati kita, saudara. Saudara, Tuhan itu harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Maka kita benar-benar harus memiliki fokus kerajaan surga, langit yang baru dan bumi yang baru, alias kehidupan di balik kubur. Kalau bangsa Israel memang fokusnya masih tanah yang berlimpah susu dan madu. Fokusnya masih pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita ini umat pilihan perjanjian baru, diproyeksikan untuk menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya. Kita berbeda, saudara. Sikap hidup kita haruslah seperti Bapak Abraham, di mana ia rela meninggalkan negeri dan keluarganya yang di Ur Kasdim, di lembah Sumeria yang subur dan makmur kala itu, demi menuju negeri yang dijanjikan Allah, walaupun Allah tidak memberitahukan negeri manakah itu. Kejadian 12 ayat 1. Itu berarti ia mempercayai bahwa negeri yang dijanjikan Allah itu negeri yang lebih baik. Jadi tidak heran ketika Elohim memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham tidak ragu sama sekali, walaupun Ishak adalah anak satu-satunya. Tetapi Abraham bisa mempercayai Tuhan. Abraham bisa menjadikan Allah yang disembahnya lebih berharga, lebih mulia dari anaknya. Ia menghargai kebesaran dan keagungan Elohim. Kejadian 22 ayat 2. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa akhirnya Abraham tidak pernah menyesal. Ia bisa bersama-sama Bapa di surga, Allah yang disembahnya. Abraham adalah salah satu dari tua-tua yang ada di sekitar tahta Allah. Begitu juga tokoh-tokoh iman lainnya. Tidak ada yang menyesal seperti dicatat dalam surat Ibrani pasal 11. Itulah sebabnya, saudara, kita yang dirindukan Allah untuk menjadi anak-anaknya yang berkenan, kita yang benar-benar mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu lebih mulia dari segala sesuatu. Kerajaannya lebih mulia dari segala sesuatu. Karenanya, fokus hidup kita harus hanya Tuhan. Ini bukan berarti saudara tidak boleh menikmati hidup. Bukan, saudara. Tetapi saudara bisa tetap
makan makanan yang enak, tetap bisa ngopi bersama teman, jalan-jalan bersama keluarga, tetapi fokus saudara tetap Tuhan dan kerajaannya. Kita tidak akan mengarahkan pikiran kita kepada yang lain. Apapun yang kita kerjakan, baik mengurus rumah tangga, meniti karir, menjadi aktivis, atau apapun yang lain, semua untuk Tuhan, untuk kerajaannya, untuk kepentingannya. Karena memang Tuhan dan kerajaannya yang paling berharga di dalam hidup ini. Saudara, kalau itu kita perjuangkan, percayalah, kita kelak juga tidak akan kecewa. Itu betul saudara. Karena saudara mau percaya atau tidak, kita akan melihat kekekalan yang luar biasa. Dan kita tidak akan menyesal kalau kita mengambil keputusan untuk lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, saudara. Memperhatikan apa yang kelihatan membuat kita duniawi. Ingin beli ini, beli itu. Mau ke sana, mau kemari. Mau punya barang ini, barang itu. Itu irama hidup yang telah kita alami dari kecil. Itu dulu irama yang memenuhi pikiran kita sejak muda. Tapi saudara, setelah Tuhan menggarap dan membentuk kita semakin dewasa. Kita harus mengerti bahwa yang mulia, yang termulia hanya Tuhan dan kerajaannya. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus menulis, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, jangan terikat dengan perkara dunia. Memang banyak orang terikat dengan apa yang kelihatan. Fokusnya adalah perkara duniawi, materi, benda, barang, harta, sehingga akhirnya Tuhan menjadi tidak bernilai di mata mereka. Walaupun dia seorang aktivis, seorang jemaat yang rajin ke gereja, bahkan pendeta, tapi kalau belum mampu menghayati kekekalan, pasti belum mampu menghayati bahwa yang termulia itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Sehingga masih saja mencari kebanggaan-kebanggaan dunia, kehormatan-kehormatan dunia ini di dalam pelayanan. Betapa mengerikan. Dalam kegiatan gereja, betapa mengerikan. Mari saudara, kita membenahi diri, kita berubah. Kita belajar, kita berjuang, agar kita bisa menjadikan Tuhan dan kerajaannya yang paling berharga dan paling bernilai. Ingat, Tuhan selalu menguji kita. Tuhan itu bisa membaca batin kita, saudara. Maka, jadikan yang berharga dalam hidup kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Allah yang agung dan mulia itu. Dari kekal sampai kekal, Allah yang hidup, dan kita fokus kepadanya saja untuk bisa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.